Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kebanggaan hidup Kristen bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu mengarahkan matanya kepada kita. Artinya Tuhan selalu melihat kita. Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukanlah hidup di dalam ketidakpastian. Hidup Kristen bukanlah hidup di dalam kegelapan, tapi hidup Kristen adalah hidup di dalam terang. Aku Tuhan yang memperhatikan kamu. Aku Tuhan yang melihat kamu. Itulah firman Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia bukan hanya Allah yang menyertai kita. Dia bukan hanya Allah Immanuel, Allah yang menuntun kita, Allah yang selalu berjalan bersama kita. Tapi yang menarik perhatian saya, Dia melihat kita, Dia memandang kita. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga senantiasa kepada anak-anaknya. Nah, bicara tentang Tuhan melihat, bicara tentang Tuhan memandang, berarti sudah sepatutnya kita punya ketenangan dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan melihat kita, itu sama seperti seorang anak berkata kepada mamanya, "Mah, saya hari ini kan sekolah pertama kali. Mama tolong lihatin ya. Mama jangan pulang ya. Mama lihatin saya di kaca ya." Ya kan? Makanya kalau kita lihat anak-anak TK gitu, di hari pertama sekolah biasanya mamanya atau papanya tidak langsung harus pulang, tapi mama dan papanya 3 hari pertama mungkin masih boleh ada di sekitar kelas anak-anaknya. Kenapa? Karena guru biasanya membiarkan orang tua melihat anak-anaknya. Karena meskipun anak-anak tidak dekat langsung, tidak lagi duduk di samping orang tuanya, biasanya hari pertama masih boleh didampingi, tapi hari kedua sudah nggak boleh, atau mungkin 3 hari pertama boleh didampingi, tapi selanjutnya cuma boleh lihat di kaca sampai seminggu, ya kan? Dan biasanya walaupun anak-anak tidak langsung berada dekat orang tuanya, tapi ketika dia tahu orang tuanya memandang dia, orang tuanya melihat dia, dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu, oh mama dekat saya. Berarti kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau ada yang buruk terjadi, mama pasti bertindak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah memandang kita. Berarti ada kepastian dalam hidup kita bahwa Dia peduli dan Dia merancangkan hal yang baik buat hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan mengarahkan matanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oh Tuhan bukan hanya sekedar memandang malaikat-malaikatnya. Tuhan bukan hanya sekedar memandang keindahan-keindahan yang Dia kerjakan dan Dia buat. Tapi yang menarik justru Tuhan mengarahkan matanya kepada kita. Haleluya. Nah, itu yang kita mau pelajari sama-sama dalam Amos pasal 9. Amos pasal 9 ayat yang ketiga. Amos pasal 9 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Itu yang kita mau pelajari. Dikatakan, sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku, perhatikan baik, akan mengarahkan mataku kepada mereka
untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan kalimat ini. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka. Berarti dari sini jelas Alkitab mau gambarkan kepada kita, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa melihat kita, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa memandang kita, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa menemukan kita. Kemanapun kita lari, kita tidak bisa menjauh dari roh Tuhan, karena Tuhan ada di sana. Matanya memandang kita, matanya terarah kepada kita, matanya memperhatikan kita. Pertanyaannya, ketika Tuhan memandang kita, apa sebetulnya yang terjadi? Yang pertama saya pelajari, waktu Tuhan memandang kita, Tuhan sebetulnya melihat apa yang kita perlukan. Kadangkala yang kita perlukan adalah berkat, kadangkala yang kita perlukan adalah mujizat, kadangkala yang kita perlukan adalah keuangan, kadangkala yang kita perlukan adalah perubahan hidup dari suami, perubahan hidup dari istri, kadangkala yang kita perlukan adalah ketenangan, kadangkala yang kita perlukan adalah damai sejahtera. Tetapi kadangkala juga Tuhan tahu yang kita perlukan adalah sentilan, kadangkala yang kita perlukan adalah pukulan, kadangkala yang kita perlukanlah didikan. Dengan lain kata, kalau Tuhan tidak memukul kita, Tuhan tidak menyentil kita, Tuhan tidak menghajar kita, mungkin hidup kita akan lebih hancur. Jadi dalam tanda petik Tuhan terpaksa harus menyentil kita, Tuhan harus mencambuk kita, Tuhan harus memukul kita. Tujuannya sederhana, supaya kita makin maju, supaya kita makin bangkit, supaya kita makin bertumbuh. Jadi waktu Tuhan memandang kita, yang pertama Tuhan mau melihat apa yang kita perlukan. Yang kedua, ketika Tuhan memandang kita, Tuhan sebetulnya melihat apa yang dapat dirubah dari hidup kita. Maksudnya begini, Tuhan selalu punya target untuk kita menjadi yang terbaik. Dan Tuhan gak mau hidup kita setengah-setengah. Makanya Alkitab berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup berkelimpahan, atau domba-dombaku hidup dan hidup mencapai potensi maksimal yang dia miliki. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan mulai melihat apa yang bisa dirubah dari kita supaya hidup kita bisa lebih maksimal, apa yang bisa dirubah dari hidup kita supaya hidup kita bisa membawa berkat. Kadang-kadang kita cuma pusing, aduh Tuhan, kenapa rumah tangga saya kok masalah? Tuhan, kenapa saya usaha apapun gagal aja? Tuhan, kenapa banyak orang memfitnah saya? Kenapa banyak orang membenci saya? Nah, Tuhan gak lihat dari kacamata itu, tapi Tuhan lihat apa yang bisa dirubah dari hidupnya supaya selanjutnya hidupnya bisa lebih baik, supaya selanjutnya hidupnya bisa penuh dengan kemuliaan. Oh, Tuhan melihat Yusuf, ada banyak hal yang bisa dirubah dari hidup Yusuf. Makanya Yusuf harus melewati masa-masa yang sukar, dibuang ke sumur tua, akhirnya dijadikan budak, akhirnya kemudian dibuang ke dalam penjara. Tapi semuanya itu adalah perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya dia mencapai potensi maksimal dalam hidupnya. Yang ketiga saya pelajari, ketika Tuhan melihat, apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat apa yang baik dari kita. Untuk apa? Untuk menyediakan berkat, untuk menyediakan mujizat, untuk menyediakan kuasa, bahkan untuk menyiapkan mahkota buat kita. Jadi ketika Tuhan melihat kita, Tuhan mau melihat apa yang baik dari kita. Reason to bless, sebagai alasan untuk dapat memberkati kita lebih lagi, memberkati kita lebih lagi. Dan yang keempat, ketika Tuhan melihat kita, apa yang Tuhan lihat? Tuhan lihat apa yang tidak baik dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya bisa mendidik kita lagi. Supaya bisa apa? Supaya kita bisa memperlengkapi lagi. Supaya apa? Supaya bisa membentuk kita ulang lagi. Supaya apa? Supaya akhirnya kita mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika Tuhan melihat kita, yang pertama Tuhan melihat apa yang kita perlukan. Yang kedua, Tuhan melihat apa yang dapat dirubah dari kita. Yang ketiga, apa yang baik dari kita untuk terus dipertahankan, untuk terus dibentuk, supaya akhirnya kita bisa diberkati lebih lagi dan mengalami banyak kemuliaan Tuhan. Lalu yang keempat,
Untuk melihat apa Tuhan melihat kita? Untuk melihat hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya dapat dicabut, supaya dapat dibentuk, supaya dapat dididik, supaya kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki secara sempurna dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu Tuhan selalu memandang kita. Nah, sekarang menyadari bahwa Tuhan memandang kita, bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita. Yang pertama, kita harus selalu hidup berjaga dan berdoa. Betul kita ada masalah, betul kita ada persoalan, tapi jangan sampai masalah dan persoalan akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita pusing aja, aduh pendeta, itu saya punya mertua pendeta, aduh saya punya ipar pendeta itu, aduh pendeta karena ekonomi sekarang, aduh situasi politik sekarang, aduh pendeta ada orang yang fitnah saya. Kita sibuk aja mikirin masalah-masalah kita, sampai akhirnya kita tidak berjaga dan berdoa, sampai ada banyak celah-celah untuk iblis bisa masuk dan ngancurin lebih banyak lagi dalam hidup kita. Kalau kita tahu kan Tuhan selalu memandang kita, jadi biarlah kita hidup berjaga, berdoa, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, supaya kita nggak buka celah-celah untuk iblis masuk. Yang kedua, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memandang kita, maka yang kedua kita harus selalu berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Kita tahu kok Tuhan lihat, kita tahu kok bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, kata Alkitab, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memperhatikan, Tuhan tahu apa yang kita buat. Berarti kalau kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang kita perbuat, berarti kita bilang, Tuhan saya nggak mau sia-siakan, saya nggak mau biasa-biasa, saya mau buat yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, ketika kita tahu Tuhan selalu memandang kita, maka kita harus selalu kuat dan bersemangat. Kenapa? Kita tahu, wah ada Tuhan yang memandang kita. Saudara, kadangkala pertandingan sepak bola, kalau dihadiri oleh gubernur, dihadiri oleh presiden, biasanya nilai pertandingan itu lebih hebat. Kenapa? Karena setiap pemain berpikir, presiden melihat kita, wah ini gubernur melihat kita, ya kan? Jadi saya nggak boleh main-main, saya harus berikan yang terbaik. Nah, begitu pun hidup kita, Tuhan memandang kita. Biar kita terus kuat dan bersemangat untuk merebut kemenangan dan mahkota yang disediakan buat kita. Dan yang keempat, karena kita tahu Tuhan selalu memandang kita, biarlah kita selalu menyenangkan hatinya. Kita tahu Tuhan selalu memandang saya nggak mau menyakiti hati Tuhan. Biar dengan apa yang saya perbuat, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, biarlah kita selalu hidup berjaga dan berdoa. Biarlah kita selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah kita selalu kuat dan bersemangat. Biarlah kita selalu menyenangkan hati Dia, karena kita tahu Tuhan memandang kita, memperhatikan dan memperdulikan kita. Haleluya. Kalau sudah ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, buat yang berbeban berat. Hamba juga doa untuk setiap mereka yang sedang butuhkan mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yakinkan kami bahwa Tuhan selalu mengarahkan matanya kepada kami. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan tahu apa yang bisa dirubah dari kami, apa yang baik dari kami, dan apa yang tidak baik dalam hidup kami. Tolong kami untuk tetap berjaga dan berdoa. Tolong kami untuk selalu berbuat yang terbaik dalam hidup kami, untuk kuat dan bersemangat senantiasa, bahkan menyenangkan hati Tuhan dalam segala perkara. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini boleh menjadi hari mujizat. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.